Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menachem Ali Official, dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan live, mengkaji dan membahas masalah-masalah yang perlu kita bahas. Dan seperti biasa, malam ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu depan sudah Lebaran. Ya, mau pulang kampung, Pak. Harus pulang kampung ini. Oh, iya. Saya juga mau pulang kampung, Pak mau Ali ke Jogja. ya. Ya. Jadi untuk malam Jumat besok kita libur ya. Jadi malam hari ini kita terakhir untuk mendekati Lebaran. Kemudian setelah Lebaran kita akan live lagi. Dan seperti janji saya kemarin, setelah kita membahas Al-Quran, dan kemarin kita sudah singgung ada kitab yang lebih tua dari Al-Quran, Injil dan Taurat, yaitu kitab Veda, kitab agama Hindu. Kemarin sudah kita singgung, ternyata ada beberapa kemiripan ya. Cerita-cerita di agama Hindu, kemudian diceritakan juga di Taurat, bahkan di Injil ada. Bagaimana kisahnya? Coba kita tanyakan langsung pada pakarnya ini, Ustadz Menachem Ali. Gimana Ustadz masalah ini? Masalah kesamaan kitab Veda, kan kita selama ini mengetahui bahwa Hindu itu lebih tua daripada Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, ternyata kalau kita lihat cerita-cerita Mahabharata, ternyata kok ada kemiripan-kemiripan dengan kisah-kisah yang diceritakan di Alkitab. Silakan Ustaz. Iya, begini Pak Edi. Ini tema yang sensitif sebenarnya, tetapi kita harus berbicara dari sisi kajian kebahasaan. Ini penting supaya dipahami bahwa bahasa itu sesuatu yang unik. Bahkan bahasa kalau dikatakan memiliki power, memiliki kuasa, itu memang ada benarnya. Kalau saya mau menjelaskan, bahasa itu kan sebetulnya ada yang disebut leksikon, kosakata. Ya. Kumpulan dari kosakata itu kemudian membentuk satu identitas bahasa. Tapi ingat bahwa setiap kata itu ada sejarahnya. Bukan setiap bahasa ya. Setiap kata. Setiap kata. Kalau dalam tradisi studi filologi dikenal dengan sebutan each word has its own history. Setiap kata itu memiliki sejarahnya masing-masing. Itulah sebabnya kalau kita melihat identitas bahasa, kita akan bisa memahami sebetulnya apakah terjadi kontak bahasa dan sekaligus adanya kontak kesastraannya, bahkan ada kontak budaya. Nah, sekarang kita harus pahami. Kalau kita mencermati rumpun bahasa, ya, rumpun bahasa itu ada rumpun bahasa Semitik, ada rumpun bahasa Indo-Jerman atau Indo-Eropa. Rumpun bahasa Indo-Eropa itu diantaranya adalah bahasa Sanskerta, bahasa Parsi, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Itu masuk satu keluarga besar yang disebut rumpun Indo-Eropa. Saya ambil contoh. Dalam bahasa Sanskerta itu ada istilah pitar. Pitar. Dalam bahasa Parsi ada istilah fader. Dalam bahasa Yunani ada istilah pater. Dalam bahasa Jerman ada istilah vater. Dalam bahasa Inggris ada istilah father. Jadi kalau begitu, apa artinya? Hampir mirip ya. Artinya sama, yakni ayah. Jadi mau disebut pater, pitar, fader, vater, father, itu rujukannya sama, yakni ayah. Ini menunjukkan satu rumpun bahasa. Nah, yang menjadi pembahasan kita malam ini, antara bahasa Ibrani dengan bahasa Sanskerta itu dua rumpun yang berbeda. Bahasa Sanskerta itu rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Ibrani itu rumpun bahasa Semitik.
termasuk bahasa Arab, rumpun bahasa Semitik. Atau antara Barat dan Timur ya? Iya, jadi kalau kita sebut bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani itu satu keluarga besar yang disebut sebagai rumpun bahasa Semitik. Sedangkan Parsi dan bahasa Sangsekerta itu rumpun bahasa Indo-Eropa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bahasa Sangsekerta itu tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain? Kosakatanya itu tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain? Jawabannya iya, nggak ada pengaruh sama sekali. Ternyata sebaliknya, bahasa Ibrani ini menarik. Pengaruh bahasa Parsi dan pengaruh bahasa Sangsekerta itu dominan Masuk di ke dalam Ibrani. bahasa Ibrani. Pak Edi kira-kira bisa bayangkan tidak? Kalau dikatakan bahasa suci, yakni Lesana Kadisha, bahasa Ibrani dianggap sebagai bahasa suci, bahasa Tuhan, tapi ternyata bahasa Ibrani itu ada kosakata atau istilah-istilah yang bukan asli Ibrani, tapi ada kaitan dengan istilah bahasa Sangsekerta. Mana buktinya? Kita lihat nanti teksnya. Ya, kita lihat misalnya dalam kitab Ester. Kitab Ester. Kitab Ester pasal 1 ayat 1. Tolong dibacakan Pak Edi. Kitab Ester pasal 1 ayat 1. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Nah, coba sekarang ya, kita cermati itu. Kalau kita membaca berdasarkan terjemahannya, kitab Ester pasal 1 ayat 1 disebutkan pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Ini penting untuk dicermati karena kita harus paham ada dua kata kunci di situ, yakni nama istilah India, yang kedua nama atau istilah Ethiopia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya sudah cek semua edisi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia semenjak zaman edisi tahun 1900-an sampai yang sekarang, terjemahannya tetap sama, India dan Ethiopia. Yang versi bahasa Inggris juga sama, disebutkan India dan Ethiopia. Berarti India ini udah tua sekali. Nah, itulah sebabnya kita harus bahas ini. Kenapa di dalam teks kitab Ester itu muncul kata India? Kita harus rujuk bahasa aslinya. Bagaimana istilah India itu terdeteksi dari bahasa Ibraninya. Nah, kita lihat yang versi bahasa Ibrani Pak Edi. Yang Merhon Mamri, coba cek. Ester. Oke. Nah, perhatikan di sini. Di sini tertulis ada kata-kata kunci. Wayehi bemei Ahasiweros, hu Ahasiweros Hammelech mehodu we'at kush. Jadi wayehi bemei Ahasiweros, dan adapun Ahasiweros, hu Ahasiweros Hammelech, dialah Ahasiweros yang merajai Mehodu, disebutkan Mehodu dari kawasan Hodu we'at kush, hingga ke kawasan Kush. Nah, perhatikan di situ. Kalau bahasa Inggrisnya ya, istilah Mehodu itu diterjemahkan from India, we'at Kush even unto Ethiopia, hingga sampai ke kawasan Ethiopia. Jadi Hodu itu adalah istilah bahasa Ibrani untuk mendeteksi kawasan yang disebut India. Nah, masalahnya ini tidak mungkin muncul tiba-tiba istilah ini. Harus dicermati. Kitab Ester itu ditulis di mana?
Kitab Ester itu ditulis di kawasan Arya. Sedangkan tokoh yang sedang dibicarakan itu adalah Ahasiweros. Ahasiweros itu raja Persia, raja Parsi. Dan Parsi itu bagian dari tradisi Arya. Jadi kitab ini ditulis di kawasan tradisi Arya, bukan di kawasan tradisi Semit. Ya. Jadi pelacakannya sederhana. Kitab ini memang ditulis di kawasan tradisi Arya. Arya itu mirip Hindu ya? Arya itu agama Parsi, agama India, itu sebetulnya satu rumpun. Yakni kalau dicermati itu adalah tradisi agama Arya. Makanya kalau dalam bahasa Sangsekerta itu muncul istilah Shindu. Dalam bahasa Sangsekerta. Dalam bahasa Parsi tidak disebut Shindu, tapi disebut Hindu. Jadi asalnya Hindu itu Sindu. Dari bahasa Sangsekerta Shindu. Sementara dalam bahasa Parsi itu disebut Hindu. Itulah sebabnya nanti muncul kata Parsi atau bahasa Sangsekerta yang mengalami Ibranisasi. Muncullah kata Hodu itu. Dan kalau diterjemahkan maksudnya sama, yakni India. Nah, apakah betul Shindu dalam bahasa Sangsekerta kemudian bergeser menjadi Hindu dalam bahasa Parsi? Jawabannya iya. Huruf S bergeser menjadi huruf H atau dalam bahasa Inggris disebut H. Shindu menjadi Hindu. Sapta itu artinya 7 dalam bahasa Sangsekerta. Kemudian dalam bahasa Parsi menjadi Hapta. Berarti H-nya ya? Iya. Jadi huruf S dalam bahasa Sangsekerta bergeser menjadi huruf H dalam bahasa Parsi. Makanya Shindu menjadi Hindu, Sapta menjadi Hapta. Dan itu kajian linguistik, kajian kebahasaan. Dari kata Hindu ini, bahasa Parsi bergeser dalam bahasa Ibrani, diadopsi dalam bahasa Ibrani menjadi Hodu. Dan faktanya betul. Istilah Shindu atau Hindu atau Hodu itu hanya termaktub di dalam kitab Ester. Sedangkan kitab Ester itu adalah kitab yang ditulis di kawasan Parsi. Dan itu tradisi Arya. Rajanya Ahasiweros tadi. Ahasiweros, tokoh dari kekaisaran Persia. Dan dari situ kita bisa paham. Berarti ada istilah-istilah non-Ibrani yang kemudian diadopsi atau masuk dalam bahasa Ibrani. Salah satunya adalah istilah Hodu. Kalau seandainya istilah Hodu itu asli dari bahasa Ibrani, pasti bisa dicari akar katanya. Sama seperti istilah majelis dalam bahasa Arab. Apakah itu asli bahasa Arab? Jawabannya iya. Dari kata jalasa. Kemudian menjadi kata majelis. Kata maktabah. Itu apakah asli bahasa Arab? Iya, karena akar katanya ketahuan dari kata katabah. Nah, sementara dalam bahasa Ibrani istilah Hodu ada tidak akar katanya? Tidak ketemu dalam bahasa Ibrani. Ternyata betul, itu diadopsi dari bahasa Parsi yang bagian dari tradisi Arya, sedangkan dalam bahasa Sangsekertanya disebut Shindu. Kalau begitu, benarkah bahasa Ibrani itu terpengaruh dengan bahasa Parsi dan bahasa Sangsekerta? Jawabannya iya. Apakah hanya soal ini saja? Tidak, Pak Edi. Saya ambil contoh yang lain. Kebetulan itu sudah saya tulis di buku saya ini, Aryo-Semitic Philology. Jadi tinggal dikaji ulang saja. Sudah saya tulis. Saya tulis buku ini judulnya Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew and Abrahamic Text. Tunjukkan. Jadi judulnya itu Filologi Aryo-Semitik. Ada semacam semitisasi kitab-kitab Weda. Jadi kitab Weda itu mengalami semitisasi. Tahu maksudnya? Mengalami semitisasi, berubah menjadi bagian dari tradisi Semitik.
ada pengaruh teks Weda ke dalam tradisi Timur Tengah. Ya. Baik itu bahasa Akkadia ataupun bahasa Ibrani. Termasuk juga cerita-cerita ataupun elemen-elemen bahasa Sanskrit ditemukan dalam bahasa Ibrani dan teks-teks Abrahamik. Dan itu sudah saya tulis di sini. Salah satunya bicara soal Hodu atau kita sebut dalam bahasa kita Hindu. Jadi Hodu, Hindu, apakah memang betul bahasa Arab itu menggunakan istilah Hindu? Iya, dan itu bukan asli bahasa Arab sebetulnya. Itu pengaruh dari tradisi Arya ke dalam bahasa Semitik. Makanya kalau kita cek ya, kalau kita cek yang versi bahasa Arabnya, betul bahwa Hodu itu adalah Hindi atau Hindu. Ini teks bahasa Ibraninya, ini teks bahasa Arabnya. Di sini disebutkan wa hadatsa fi ayyam Ahasiweros huwa Ahasiweros alladzi malaka minal Hindi ila Kus. Disebutkan Hindi. Kita sebut Hindu. Jadi bahasa Arabnya itu Al-Hindi. Al-Hind. Kita lihat ada satu tokoh sejarawan ya, namanya Al-Biruni. Dia menulis mengenai Tarikh Al-Hindi. Nah, dari sini kita bisa paham. Jadi istilah Al-Hindi kalau bahasa Arabnya begitu, sedangkan bahasa Ibraninya disebut Hodu. Dan kalau bahasa Aram apa? Kalau bahasa Aramnya itu disebut dengan istilah Hindeki. Bahasa Aramnya? Iya, bahasa Aramnya Hindeki. Kita bisa cross check itu di dalam Targum Yonatan ben Uziel. Dari teks yang sama, tapi tidak tertulis Hodu, tapi Hindeki. Disebutkan Hindeki. Dari situlah kita jelas menemukan jejak tradisi Sangsekerta atau tradisi Arya ataupun tradisi Parsi dalam teks bahasa Ibrani. Sebentar Pak Ali, itu kalau begitu luar biasa ya pengaruh dari bahasa dari Hindi tadi ya. Ternyata bukan hanya kitab Ibrani yang dimasuki, tetapi Al-Quran juga, yaitu munculnya angka-angka dari Hindu itu ya. Iya, makanya 1, 2, betul. 3 itu ya. Jadi ada angka yang disebut Adadul Hindi, angka Hindi yang ada di Al-Quran sekarang. Yang ada di dalam Al-Quran, bahkan itu juga dipakai di kalangan tradisi tradisi mana itu? Tradisi Rabbinik. Yahudi pakai juga. Pakai itu, iya. Kemudian tradisi Kristen juga pakai. Iya. Pakai. Dan yang memulai siapa? Kita. Islam dulu, Al-Quran itu. Menggunakan istilah Adadul Hindi itu. Iya, iya. Nah, selain istilah Hodu, apa ada kata Sangsekerta, istilah Sangsekerta yang memang kemudian masuk juga dalam tradisi Ibrani selain yang saya jelaskan tadi? Jawabannya ada Pak Edi. Apa itu? Termasuk kata yang kita terjemahkan itu gajah. Gajah. Di dalam bahasa Ibrani, gajah itu sebetulnya lebih tepat ya kalau disandingkan dengan bahasa Arabnya. Bahasa Arab kalau menyebut gajah apa? Fil. Iya. Fil. Fil itu asli bahasa Semitik. Fil. Jadi gajah itu kalau dalam bahasa Arabnya fil. Makanya ada surah Al-Fil. Artinya surah gajah. Bahasa Ibrani fil. Fil. Artinya sama, gajah. Tapi anehnya di dalam teks bahasa Sangsekerta, dalam teks bahasa Ibrani yang disebut kitab Perjanjian Lama oleh saudara kita kaum Kristiani, gajah itu tidak disebut fil. Ada disebut dengan istilah yang lain. Apa itu? Disebut dengan istilah Senhabim. Yang sebenarnya ini menarik. Senhabim, sen itu artinya gigi ya. Arti harfiahnya. Habim itu artinya gajah. Dari kata apa? Ternyata bukan asli bahasa Ibrani. Dari kata Sangsekerta. Dan Sangsekerta ini
kalau dicermati dari kata ibya kemudian menjadi habim untuk menjamakkannya. Jadi kalau ibya itu gajah jumlahnya 1 dalam bahasa Sangsekerta. Ketika diadopsi dalam bahasa Ibrani dalam bentuk jamak jadi habim. Im itu menunjukkan bendanya jamak. Isim jamak. Dan kelihatan itu akar-akarnya dari kata ibya. Bukan hanya gajah, tapi juga parrot. Tahu parrot? Burung kakak tua. Burung kakak tua kalau bahasa kita. Dari mana itu? Kalau kita cermati dalam bahasa Ibrani itu disebut tukiyim. Ibraninya. Bahasa Ibraninya. Dan itu ada termaktub dalam kitab Perjanjian Lama. Ternyata itu dalam bahasa Sangsekerta disebut dengan istilah sukim. Sukim jadi tukiyim. Pergeserannya itu nggak terlalu jauh. Dan memang betul para ahli mengidentifikasi itu pengaruh bahasa Arya yang sangat kuat dalam bahasa Ibrani. Dan bukan hanya itu juga, ada istilah Pahot Haaretz. Istilah Pahot Haaretz itu adalah pemimpin atau penguasa dari kawasan tertentu. Sementara Paha itu adalah istilah bahasa Sangsekerta yang arti harfiahnya adalah pemimpin juga atau penguasa. Nah, uniknya istilah-istilah yang tadi saya kutip, jadi ada istilah Sen Habim, kemudian istilah Tukiyim, itu termaktub di dalam kitab, di antaranya kitab Melachim. Apa itu kitab Melachim? Kitab Raja-Raja, ya kan? Ternyata kitab Raja-Raja itu ditulis di mana dan di kawasan mana dan siapa yang menulis? Kitab Talmud menyebutkan. Oh, Talmud. Talmud sendiri menyebutkan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya, Yeremia telah menulis kitab Raja-Raja dan kitab Ratapan. Kalau bahasa Ibraninya disebut Yirmiyahu Katav Sefero wa Sefer Melachim Wekenot. Arti harfiahnya Yirmiyahu Katav Sefero. Yeremia sendiri yang menulis kitabnya. Wa Sefer Melachim dan juga kitab Raja-Raja, Wekenot dan juga kitab Ratapan. Jadi Yeremia menulis apa? Menulis kitab Yeremia, menulis kitab Raja-Raja, dan menulis kitab Ratapan. Istilah-istilah yang tadi saya sebut, Tukiyim, Ben Habim, yang arti harfiahnya burung kakak tua ataupun gajah, itu ternyata istilah bahasa Sangsekerta. Dan kitab-kitab ini, kitab Melachim, kitab Yeremia, kitab Ratapan, ditulis di mana? Di kawasan tradisi Arya. Jadi jelas, kalau itu ditulis di kawasan tradisi Arya, istilah-istilah bahasa khas Arya itu masuk teradopsi dalam bahasa Ibrani. Jadi dari sinilah terjadi apa? Kontak bahasa. Kontak bahasa. Sama seperti begini Pak Edi. Kita orang Indonesia, bahasanya kan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Pertanyaannya, kita mengenal bahasa Indonesia ada istilah kantor. Kantor. Dari mana kita mengenal istilah kantor? Dari bahasa apa? Apa itu? Gak tahu. Nggak tahu saya. Dari bahasa Belanda. Oh, Belanda. Kantor. Kantor ya. Jadi itu berarti kita pernah ada koneksitas, ada kontak budaya, bahkan kontak bahasa dengan masa kolonialisasi di sini. Kira-kira paham ya? Paham. Itu alurnya. Sama seperti kita mengenal istilah saudagar. Itu kan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kita mengenal istilah bazar. Kemudian kita menggantinya menjadi pasar. Pasar. Dari mana itu? Itu pengaruh bahasa Parsi. Berarti kita mengenal istilah pasar dari kata bazar, yang bahasa Parsinya bukan bazar, bozor. Bozor. Orang Parsi itu huruf A itu dilafalkan jadi O. Misalnya ayat jadi oyot. Kemudian imam jadi imom. Azar jadi ozor. Jadi azar itu dibaca ozor.
yang bapaknya Nabi Ibrahim itu kan disebut Azar ya, tapi dibaca Ozor. Jadi disinilah kita bisa tahu ada koneksitas, ada hubungan antara bahasa Parsi dengan bahasa kita. Berarti kita mengenal Islam itu dari India dan dari Parsi. India, Parsi. Pengaruhnya Ibrani, kuat. Arab ya. Pengaruhnya mulai barat kuat. sampai timur berarti. Iya. Dan dalam konteks Ibrani ini tidak pernah lolos dari pengaruh bahasa Sanskrit atau pengaruh bahasa Parsi. Nah, itu baru bahasa. Bahasa ya. Kalau kita tadi Pak Ali bilang ada kesamaan kisah sejarah, itu apa itu Pak Ali? Itu lebih valid lagi Pak Edi. Begini, kisah itu kan bagian dari narasi sastra. Kisah itu bagian dari narasi sastra. Cerita, novel kalau kita kenal ya, itu kan disusun dengan bahasa kan. Kita baca novel apa misalnya? Novel Anak Bajang Menggiring Angin, itu kan novel. Ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin sebuah cerita tanpa melalui media bahasa kan? Kemudian misalnya Rumah Kaca, novel yang judulnya Rumah Kaca. Tulisan siapa? Karya Pramudia Anantatur. Itu kan novel. Ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, cerita atau kisah itu pasti melalui media bahasa. Tidak mungkin disampaikan tanpa media bahasa kan? Nah, pertanyaannya sekarang, di dalam Alkitab ada kisah, ada cerita mengenai Sadrah, Mesah, Abednego. Kira-kira kalau bicara mengenai Sadrah, Mesah, Abednego, itu latarnya, peristiwanya terjadi di Timur Tengah atau terjadi di kawasan Persia? Timur Tengah. Timur Tengah atau Persia? Timur Tengah. Betul? Bukan Timur Tengah, tapi di Persia. Kisahnya dia dibakar oleh raja yang berkuasa di kawasan itu. Tapi ketika dibakar, dia meninggal atau tetap hidup? Tetap hidup. Nah, kisah ini tentu saja itu khas Ibrani ya. Iya, Alkitab khas ada. Ibrani. Tapi benarkah kisah ini bisa dilacak kebenarannya melalui teks pembanding dalam tradisi Persia? Nggak ada cerita. Oh, di Persia tidak ada ceritanya. Itu hanya cerita yang termaktub dalam Alkitab. Tapi apakah itu fakta historis? Ternyata belum terkonfirmasi. Tidak ada teks pembanding dalam bahasa Parsi yang mengisahkan persoalan Sadrah, Mesah, Abednego. Tidak ada cerita. Artinya, kalau itu dianggap sebagai kebenaran, itu adalah kebenaran agama. Dan kita tidak bisa mengatakan itu salah atau benar. Karena itu berkaitan dengan keyakinan. Tapi kisah itu ada dalam Alkitab. Tapi apakah itu fakta historis? Belum terkonfirmasi. Belum tervalidasi. Karena apa? Kalau dikatakan itu fakta historis, harus ada teks pembanding. Dan teks yang sezaman dengan peristiwa itu. Tapi faktanya tidak ada. Berarti itu hanya merupakan historiografi. Kalau historiografi, itu berarti klaim sepihak tidak bisa dikonfirmasi dalam konteks historis. Kira-kira Pak Edi paham nggak maksud saya? Bukankah kalau di Alkitab itu ayat-ayatnya itu katanya firman Tuhan? Ya, itu makanya ini konteksnya teologis, bukan konteks teologis. historis. Kalau teologis kan silakan diyakini, nggak ada masalah. Tapi kalau dilihat sejarah, pembandingnya tidak ada. Tidak ada. Teks pembandingnya tidak ditemukan. Belum ada konfirmasi ke sana. Tapi yang menarik begini, apakah orang-orang yang dibakar pernah juga diselamatkan dalam tradisi Arya selain Sadrah, Mesah, Abednego? Jawabannya ada. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Sinta. Oh, bukan Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim tidak dikenal. Oh, ini ceritanya di kawasan Arya? Iya, kawasan tradisi Arya. Jadi kawasan tradisi Arya, khususnya tradisi Hindu, kitab Ramayana sudah menyebutkan bahwa Sinta itu selamat dari api. Oh. Dibakar dalam api, tapi dia selamat. Kok mirip dengan kisahnya Nabi Ibrahim? Nah, kisah Nabi Ibrahim dibakar, itu bukan hanya tercantum di dalam Al-Quran, tapi juga tercantum dalam kitabnya Yahudi. Iya, di Taurat ya? Di Taurat. Taurat ada ya? Di Taurat Sebealpe, Taurat lisan.
Oh, Taurat. Kalau Taurat Tidak ada yang ya? kita kenal dalam bentuk Taurat Sebiktaf, maksudnya Taurat yang dibaca sebagai Taurat bagi kaum Kristiani tidak ada. Oh. Tapi di dalam Taurat CBLP, Taurat lisan, itu ada Abraham dibakar, kemudian dia selamat. Oh. Iya. Ada, tapi itu bukan hanya kisah yang termaktub dalam Al-Quran, tapi juga kisah yang termaktub di dalam tradisi Yahudi dan dianggap sebagai sebuah historiografi. Jadi itu kalau dianggap legenda misalnya oleh saudara kita kaum Kristiani, yang tersinggung bukan hanya Muslim, yang tersinggung juga orang Yahudi, karena dianggapnya itu adalah kisah yang benar dalam tradisi Yahudi. Jadi kalau di dalam Islam ada Ibrahim yang dibakar, orang Yahudi mengaminkan, betul, itu faktanya kami juga imani. Itu Ini, orang Yahudi. itu orang Yahudi. Kalau kaum Kristiani ya tidak percaya. menolak. Soalnya di Alkitabnya tidak ada. Karena di Alkitabnya tidak tercantum. Nah, dari sinilah keunikan apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya, itu kan hanya kisah Sadrah, Mesah, Abednego. Ya. Tapi ingat, itu tidak bisa terkonfirmasi dengan data di luar Alkitab. Nggak ada data itu. Kalau tidak ada data itu, berarti ini juga sekedar historiografi. Klaim sepihak yang tidak terkonfirmasi sebagai fakta sejarah. Nah, yang menarik lagi, kisah ini mirip meskipun tokohnya berbeda. Yakni Sinta. Sinta lepas dari api, dia selamat. Dan bukan hanya ini Pak Edi. Ada lagi. Ada lagi. Kisah apa misalnya? Kisah orang yang naik ke surga dengan kereta api. Bukan kereta yang terbuat, bukan kereta-kereta api itu Pak Edi ya, tapi kereta yang terbuat dari api. Kira-kira siapa Pak Edi? Elia. Jadi Elia itu ada tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama. Versi kaum Kristiani ada, versi kaum Katolik ada, versi kaum Kristen Ortodok ada, mengenai Elia yang naik ke surga dengan kereta yang terbuat dari api. Kaum Yahudi juga ada. Di Yahudi otomatis itu diakui, karena tercantum dalam tanah gitu. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau tanah itu. Dan di dalam kitab apa itu? Dead Sea Scroll juga dicantumkan. Masalahnya, apakah kisah seperti ini juga ada ya di dalam tradisi Arya? Ada Pak Edi. Tapi namanya yang beda. Namanya bukan Elia, namanya Yudhistira. Oh, jadi Yudhistira itu kan salah satu di antara Pandawa. Ya. Pandawa itu 5. Jadi Yudhistir, Nakul, Sahadev, Bhim, Arjun. Itu kalau bahasa Sanskertanya. Kalau di Jawa jadi Yudhistira, Nakulo, Sadewo, Arjuna, Bimo. Kalau dalam tradisi Sanskerta, Yudhistir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev. Nah, yang menarik, Bima, Nakula, Sadewa, dan Arjuna itu meninggal. Ya, sementara ada satu yang tidak meninggal. Yang naik ke langit itu. Yang naik ke surga dengan kereta yang terbuat dari api. Kisahnya siapa itu? Yudhistira atau Yudhistira. Sama dengan Elia. Dan kita harus tahu, Pak Edi, kisah Henoh itu tercantum dalam kitab apa? Raja-Raja kan? Pertanyaannya, kitab Raja-Raja ditulis di mana? Di kawasan tradisi Arya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Talmud. Yeremia menulis kitab Yeremia, kitab Raja-Raja, dan kitab Ratapan. Di kawasan mana? Tradisi Arya. Di kawasan tradisi Arya sudah ada kisah mengenai Yudhistir yang naik ke surga dengan menggunakan kereta yang terbuat dari api. Pertanyaannya, apakah mungkin kisah Yudhistira yang naik ke surga dengan menggunakan kereta yang terbuat dari api itu muncul belakangan setelah peristiwa Elia yang naik ke surga dalam tradisi Yahudi? Padahal kitab Weda itu kan lebih tua. Lebih tua, pertama. Kedua, itu tercantum dalam kitab Raja-Raja. Dan kitab Raja-Raja ditulis di mana? Kawasan Arya. Kawasan Arya. Jadi
Mana yang lebih awal sebetulnya yang muncul kisah itu? Dari Arya itu. Dari tradisi Arya, yakni kisah Yudhistira yang naik ke surga dengan menggunakan kereta yang terbuat dari api. Baru kemudian muncul kisah Elia yang naik ke surga terbuat dari kereta yang dari api juga. Jadi bukan sebaliknya. Kalau ada yang berkata, oh kisah Yudhistira yang naik ke surga dengan menggunakan kereta yang terbuat dari api itu baru muncul belakangan. Setelah tradisi Yahudi Muncul. ada kisah mengenai Elia. Tidak benar. Karena kitabnya lebih karena dulu, kitabnya lebih tua. Iya. Ya. Sementara kitab raja-raja kisah mengenai Elia yang naik ke surga dengan kereta yang terbuat dari api ternyata ditulis di tradisi Arya. Semakin menguatkan memang peristiwa Yudhistira yang naik ke surga itu lebih awal, sedangkan Elia yang naik ke surga dengan kereta yang terbuat dari api muncul belakangan. Itu cara kita membaca sebuah teks, ya, dari sisi kejujuran manuskrip mana yang lebih tua. Iya, iya. Saya jadi teringat kemarin kalau ada tuduhan Al-Qur'an jiplak Alkitab, berarti kita bisa katakan Alkitab jiplak kitab Weda. Nah, tidak perlu saya jawab Pak Edi, orang bisa menganalisanya sendiri kan. Jadi kalau begitu sebetulnya tidak ada teks itu mandiri. Apalagi teks yang dianggap suci itu kan bagi kelompok masing-masing. Sebetulnya kisahnya ada lagi ya, selain kisah Yudhistira itu seperti Nabi Ibrahim membelah laut. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa membelah laut. Ya. Itu di kitab Weda juga diceritakan. Ada. Iya. Kalau yang mengenai Yudhistira naik ke surga dengan kereta yang terbuat dari api, itu termaktub bukan dalam kitab Ramayana, tapi dalam kitab Mahabharata. Itu di parwa yang terakhir, yang disebut Swarga Rohanika Parwa. Pak Edi paham bahasa Sanskerta? Tidak paham. Bahasa Sanskerta itu menarik Pak Edi. Misalnya dalam kitab Srimad Bhagavatam Purana itu ada teks suci bunyinya begini. Tata kalau sampravete sammohaya suradwijam budo nam jana suta kika tisu pavisyati. Nah, itu kan bahasanya apa ya? Ada vibrasi gitu loh. Merasakan aura kita itu. Jadi memang seperti itu mantra gitu ya. Iya. Misalnya kalau Krishna sendiri pernah berkata juga kan, yada hidarmasya glanir bhava tibarata abhyutanam adharmasya tadat manam serjamiyaham paratranaya sadunam gunasaya chadaskritam dharmasam snapanarthaya sambhavami yuge. Jahe. Bahasa Sanskerta itu sekarang Pak Edi, saya itu jatuh cinta dengan bahasa Sanskerta. Gitu ya. Karena apa? Ini adalah sumber. Bahasa Sanskerta itu tidak ada pengaruh bahasa-bahasa lain. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Justru bahasa-bahasa lain dipengaruhi bahasa Sanskerta. Seperti tulisan di Pancasila itu dari sana ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. itu bahasa Jawa kuno. Oh, bukan Sanskerta itu ya? Bahasa Jawa kuno itu sumbernya dari bahasa Sanskerta. Misalnya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan teksnya lebih lengkap. Mangkang jinatwa kalawan siwa tatwa Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Nah, itu teksnya. Makanya dari teks yang tadi saya bacakan itu yada hidarmasya glanir bhavati barata itu sebetulnya apa? Saudara laki-laki. Kalau bahasa Parsinya brother. Sanskertanya barata. Sedangkan dalam bahasa Inggris jadi brother. Apa artinya? Saudara laki-laki. Jadi Baratayuda berarti perang saudara laki-laki. Iya. Baru dua contoh kisah ya, yang ada dalam kitab tradisi Arya yang ternyata ada kesejajaran. Dengan kisah saya tidak mengatakan menjiplak Pak Edi. Iya. Saya harus berkata dari sisi kesejajaran. Ada interteks dengan teks Alkitab sendiri. Sebagaimana ada kesejajaran antara Alkitab dengan Al-Quran. Dan ini mata rantai kelihatan semua. Hanya tokohnya itu namanya bergeser. Tetapi ide ceritanya itu seragam. Tadi Pak Edi bicara apa betul ya? Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Ya memang itu ada dalam Alkitab. Dalam Al-Quran juga ada.
Kalau dikatakan apakah itu fakta historis atau tidak, ya bisa dikonfirmasi, apakah bisa dibuktikan dengan datanya. Data arkeologi misalnya. Kalau ada, berarti kisah historis. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa dikonfirmasi. Nah, pertanyaannya, Musa yang membelah lautan itu, menyeberang lautan, betulkah ada datanya itu? Dari sisi arkeologis ada. Ada. Banyak itu. Datanya ada. Dan itu sampai sekarang masih kereta yang dari besi itu ada di Laut Merah itu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu perbatasan antara Mesir dengan Saudi. Saudi Arabia nggak berani ngambil karena itu nanti akan dipersoalkan oleh Mesir. Mesir juga nggak mau ngambil karena nanti dipersoalkan oleh Saudi. Jadi itu kereta itu seperti payung, Pak Idi. Itu roda yang bagian atas kayak payung, kemudian ada batangnya besinya itu, yang bawah itu jadi tumpuan, itu juga roda lagi. Dan itu jumlahnya bukan satu, banyak. Tidak diangkat. Dan anehnya ada tulang-tulang kuda di situ. Sudah jadi fosil. Kalau ada di dalam Al-Quran kisah seperti itu, ya berarti bukan sekedar historiografi, tapi fakta historis. Secara arkeologi terbukti. Tapi ingat, kisah seperti ini juga tercantum di dalam kitab Weda. Kitab apa? Kitab Mahabharata. Tapi tokohnya beda. Siapa itu? Sri Krishna. Sri Krishna itu membelah laut, Sungai Yamuna. Terbelah itu. Sehingga bisa kering. Jadi kisah-kisah begini itu antar agama memiliki semacam koneksitas ya. Bukan hanya istilah yang dipakai dalam bahasa Sanskerta muncul dalam bahasa Ibrani, tapi kisah-kisah Veda ya, dalam teks Weda itu muncul juga dalam kitab Ibrani. Kitab Alkitabnya kaum Yahudi. Nah, masalahnya apakah orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani itu pernah sampai ke kawasan Arya? Jawabannya iya ternyata. Iya kan? Seperti Yeremia, dia menjadi nabi, itu di mana dia menjadi nabi? Di kawasan Palestina? Bukan, di kawasan Parsi. Di kawasan sana. Di kawasan Parsi dia menjadi nabi itu. Makanya dia menulis kitab-kitab itu, kitab Yeremia, kitab Raja-Raja, kemudian kitab Ratapan, itu di kawasan tradisi Arya. Iya. Makanya saya jadi teringat ini, ada juga itu masih penelitian ya, benar atau tidak saya masih belum tahu. Ada dikatakan bahwa saat usia Nabi Isa atau Yesus itu tidak muncul di Al-Quran, itu diceritakan Nabi Isa ke India. Ada cerita semacam itu ya, tapi apa Pak Ali punya dokumen seperti itu ya? Ya punya, tapi ini tidak dibahas di forum ini. Itu lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Iya, tapi memang kisah itu ada di dalam kitab Bhavisva Purana, ada. Jadi ini menjadi perdebatan sebetulnya, perdebatan. Ya. Tapi yang jelas kalau kisah-kisah yang tadi kita sempat bahas mengenai Yudhistira naik ke sorga dengan menggunakan kereta yang terbuat dari api, persis seperti Elia yang naik ke sorga yang menggunakan kereta terbuat dari api, sama dengan Nabi Musa tadi. Ya. Jadi sebetulnya di zaman kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, kemudian ditarik ke agama Semit ya, sampai munculnya Nabi Muhammad, itu sebetulnya berarti ada benang merah. Ada benang merah. Sebetulnya mereka mula-mula pasti di sana juga ada tanda kutip nabi juga yang mengajarkan menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Iya, tentu saja memang ada semacam mata rantai antara tradisi Arya dengan tradisi Semit. Antara kawasan Asia Selatan dengan kawasan Asia Barat. Ada koneksitas di situ. Bahkan ditemukan temuan arkeologi, Pak Edi. Tulisannya menggunakan bahasa Akkadia, ya. Itu kan bahasa khas Timur Tengah. Tetapi nama dewa-dewa di situ bukan dewa-dewa khas Timur Tengah, tapi dewa-dewa khas Weda. Termasuk istilah Indira disebutkan di situ. Bersumpah atas nama dewa Indira, dewa Natasha,
Namanya inskripsi Bohaskoi. Sebetulnya gini Pak ya, untuk orang awam ya, mungkin saya mewakili orang awam dan saya juga orang awam tidak tahu. Itu sebetulnya ajaran Hindu India itu yang dijadikan sosok sesembahan teratas itu kalau disebut sebagai Tuhan itu apa ya di sana itu ya? Ya, dari sini kita akan bisa paham ternyata kita mengenal adanya istilah kunci. Apa itu? Asmaul Husna. Dalam Quran kan disebut Asmaul Husna. Apa itu? Nama-nama Tuhan yang indah. Sosoknya satu, tapi dikenal dengan nama-nama yang berbeda. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, dan lain sebagainya. As-Salam, dan sebagainya. Ini yang disebut Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Tradisi Yahudi juga mengenal konsep kayak begini. Apa itu? Mereka mengenal dengan istilah Baal Shem Tov. Baal itu artinya the owner, sang pemilik. Dari apa? Shem Tov, nama-nama yang indah, nama yang indah. Makanya ada Al-Zonai, kemudian Sebaot, dan lain sebagainya. Ada 7 nama suci itu. Disebut sebagai Baal Shem Tov, atau the owner, atau sang pemilik dari nama-nama yang indah. Tradisi kayak begini, itu kan mirip dengan tradisi Islam. Tuhannya satu, tapi dikenal dalam berbagai nama. Makanya Tuhan yang satu itu disebut, misalnya El-Gibor. El-Gibor. Kalau dalam Quran disebut Al-Jabbar. Ya kan? Makanya nanti muncul malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel, ada L-nya. Ada L-nya. Kalau dalam Quran disebut Jibril dan Jabrail. Ismail. Iya. Nah, dari sini nanti ada koneksitas, ada hubungan dengan tradisi Arya. Dalam tradisi Arya, kita bisa baca misalnya dalam kitab Rigveda. Aham Eka Brahman. Aku ini Tuhan Eka Brahman. Aku ini Tuhan satu. Disebutkan. Jadi Neha Nanasti Kimchana. Tidak ada yang keduanya. Bahkan dalam kitab Brahma Sutra itu disebutkan Bhagawan Ekhihe, Dastron Nehihe, Nehihe, Zerabi Nehihe. Apa maksudnya? Bhagawan Ekhihe. Bhagawan Tuhan itu Ekhihe, benar-benar satu. Eka, Ekam, satu. Dastron Nehihe, tidak ada duanya. Nehihe, bukan ini, bukan ini. Zerabi Nehihe, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Loh, kok sama dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Dan juga sama dengan waktu Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Waktu Nabi Musa kan bertanya ini, siapa Tuhan? Nama Tuhan siapa? Dan itu ada jawaban, aku ya aku. Mirip dengan itu ya. Iya betul, aku ya aku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ehye asher ehye, ya kan? Ehye asher ehye. Aku adalah aku. Iya betul. Makanya kalau tradisi Weda, Aham Eka Brahman. Aku ini Brahman, benar-benar satu. Dan uniknya, nama-nama Tuhan ini nanti dikenal. Ada Brahma, ada Vishnu, ada Shiva. Brahma itu Al-Khaliq sebenarnya. Kemudian Vishnu itu sama dengan Rob. Shiva, apa itu? Shiva itu yang melebur. Ini adalah nama-nama Tuhan dalam tradisi Sangsekerta yang paling agung. Tapi kemudian ada semacam pratima. Pratima itu personifikasi nama-nama Tuhan. Kalau di dalam tradisi Yahudi dan Islam tidak diperkenankan personifikasi nama-nama Tuhan. Itu bedanya. Jadi, bedanya di situ. Asmaul Husna itu tidak boleh dipersonifikasi. Tidak boleh. Kalau tradisi India masih boleh. Jadi akhirnya muncul dewa-dewa kecil-kecil itu ya. Ya, itu sebetulnya nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan. Ada dewa angin, dewa bumi, macam-macam. Tapi prinsipnya kalau kita baca kitab Weda, itu Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Satu dikenal dalam berbagai nama. Atau kalau di Islam itu para malaikat ya? Bukan, Asmaul Husna. Asmaul Husna seperti nama Tuhan itu ada Al-Jabbar. Itu kan nama Tuhan. Tapi kemudian
nama Tuhan ini muncul makhluk yang disebut malaikat yang bernama Jibril. Atau Jabrail atau Gabriel. Ya. Nah, di situ. Menarik ya saudara-saudara sekalian. Pada pembahasan kita malam hari ini membuka wawasan ya. Kalau kita ternyata bisa melihat dari sudut pandang yang lain ya. Jangan asal tuduh, jangan asal klaim bahwa Hindu penyembah berhala segala macam, akhirnya nanti tidak ketemu, belum apa-apa sudah menjas ya. Jadi setelah kita melihat kajian ini supaya kita lebih dewasa, ternyata ada benang merah ya, ada dari ajaran dari Arya, kemudian turun ke Taurat, ajaran dari Ibrahim, dari kaum Semit ya. Semit. Kemudian turun lagi ke Arab dengan munculnya Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Jadi ini ada mata rantai ya, dan ini tidak boleh kita sering memojokkan satu golongan atau satu agama. Apalagi pakai istilah menjiplak dan lain sebagainya. Ya, mohon maaf tadi saya katakan menjiplak tadi ya. Ada kesamaan kisah. Jadi untuk ini saya harap untuk para penonton lebih dewasa ya. Kita membahas ini bukan berarti kita menyamakan, nanti kita dituduh ini. Berarti ini Pak Ali mengatakan semua agama sama nanti. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Karena kita harus hati-hati membahas masalah ini, soalnya orang yang nggak paham, yang nggak paham ya, langsung menuduh. Karena bacaannya tidak lengkap. Luas, ya berarti langsung tuduh. Berarti ini mengajarkan semua agama sama. Itu bahaya ya. Kita tetap di sini memegang bahwa Islam itu yang terbaik. Islam itu yang sudah menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Kita tidak menafikan ada agama Yahudi, ada kitab-kitab Taurat, ada kitab Injil. Bahkan sebelum kitab Taurat ada kitab Weda, lebih tua. Ya, lebih tua. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi Yayasan Pembina Mu'alaf terus ya mengumpulkan donasi untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang saat ini masih belum selesai. Ini tagline-nya masih jalan, mumpung masih bulan Ramadan. Anda yang sudah diberikan kelimpahan rezeki, tolong dukung kami. Semua sumbangan Anda akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111889971 atas nama YPM atau HIT Jawa Timur. Mungkin ada closing, Ustaz? Ya, kalau saya ingin menutup kajian kita malam ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahasa Sanskerta itu steril dari pengaruh bahasa asing. Itu terbukti. Tidak ada pengaruh bahasa lain selain bahasa Sanskerta itu sendiri. Sementara bahasa Ibrani itu ada dipengaruhi bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Akkadia, kemudian bahasa Sanskerta, bahasa Parsi, dan bahasa Koptik. Itu bahasa Ibrani terpengaruh dengan 4 bahasa utama ini. Kalau begitu, kalau sudah ada pengaruh bahasa, ada poin yang kedua, yakni pengaruh tradisi sastranya, kisah-kisah, dan itu otomatis ada semacam mata rantai di situ. Ada hubungan antar teks yang baik itu merupakan sebuah kesinambungan atau sebuah reproduksi baru, kisah yang baru. Tapi sebetulnya intinya sama. Itu menjawab klaim bahwa bahasa Ibrani bahasa Tuhan. Itu kan kalau kita sudah bahas ini kan ternyata bahasa Ibrani pun tidak steril dari bahasa lain ya. Berarti kemandirian bahasa Ibrani masih dipertanyakan kalau dia klaim itu bahasa Tuhan. Ya. Demikian saudaraku, pada kajian malam hari ini semoga ada manfaatnya, dan tolong kami dan Ustadz Menachem Ali beserta tim, jika ada salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini mumpung masih bulan Ramadan, sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri. Kami segenap tim dari Yayasan Pembina Mu'alaf mengucapkan ya selamat Lebaran minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.